Sungai ini tidak pernah berbohong. Dari kecil, ibu selalu bilang, kalau langit mulai mendung pekat, kalau gunung mulai berasap, kalau air mulai naik dengan bau tanah basah yang tajam, larilah. Jangan tunggu, jangan menoleh, lari. Tapi siapa yang mau lari dari rumahnya sendiri? Hari itu masih subuh. Kabut masih menyelimuti Gunung Singgalang. Tungku menyala. Asap dapur naik pelan-pelan. Normal, seperti hari biasanya. Tapi hidungku seolah memberi sinyal. Bau itu, bau tanah dari hutan yang tercabut. Cuaca dingin yang aneh, bukan seperti dingin biasanya. Aku letakkan sendok. Aku diam. Aku dengarkan. Dan kemudian suara itu datang. Bukan suara air. Bukan. Suara itu adalah suara dari dunia yang runtuh. Aku berlari keluar. Semua orang berteriak dengan satu kata yang sama. Gadau! 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 Air sungai yang biasanya jernih, biasanya tenang, datang menyapa dengan warna hitam. Karena isinya lumpur, batu, kayu, dan segala sesuatu yang pernah berdiri di lereng bukit itu. Rumahku ada di seberang jembatan. Aku berdiri di sini, di sisi ini. Foto-foto yang masih tergantung di dinding. Sajadah ibu yang masih berbau kapur barus. Semuanya ada di seberang. Aku mau menyeberang. Tapi orang-orang menahanku. Mereka berteriak, "Jangan! Jembatannya sudah goyang! Jangan!" Dan aku lihat jembatan beton itu, jembatan yang sudah aku lewati ribuan kali, yang di atasnya aku pernah berdiri waktu kecil. Jembatan itu bergetar, lalu miring, lalu
hilang di telan Galodo. Seperti tidak pernah ada. Tapi tahu apa yang lebih menyedihkan dari Galodo itu sendiri? Bahwa ini bukan yang pertama kali. Tahun lalu Galodo, 5 tahun lalu Galodo juga. Dan setiap kali kejadian, pola yang sama terus berulang. Seperti sandiwara yang naskahnya tidak pernah diubah. Hari pertama, pejabat datang, berfoto di depan puing-puing. Wajah prihatin. Kata-kata yang sudah hafal di luar kepala. Kami turut berduka atas kejadian yang menimpa masyarakat. Kami pemerintah hadir untuk masyarakat dan akan segera kami tangani. Tepuk tangan untuk penampilan yang sangat memuaskan. Hari ketiga, bantuan datang. Mie instan dan selimut. Aku tidak merendahkan mie instan. Kami lapar, kami butuh. Tapi kami juga butuh seseorang yang berani berdiri dan berkata jujur. Mengapa hutan di atas sana yang sudah berdiri puluhan tahun lalu gundul dan tidak ada yang menghentikannya? Siapa yang memberi izin? Siapa yang menandatanganinya? Aku pernah dengar, jauh sebelum Galodo ini datang, ada warga yang melapor. Lereng di bukit itu sudah kritis. Pohon-pohonnya sudah habis ditebang. Mereka datang ke kantor. Mereka menulis surat. Dan tahu apa yang terjadi? Laporannya ditumpuk, suratnya diarsip, dan yang melapor disuruh bersabar. Seringnya peringatan di kampung kami sudah rusak 2 tahun. 2 tahun. Kami sudah laporkan, sudah minta perbaiki. Tapi jawabannya selalu sama. Anggaran belum turun. Tapi uang untuk baliho ucapan hari jadi kota selalu cukup, selalu dapat, selalu tepat waktu. Orang bilang bencana itu ujian. Aku tidak mau berdebat soal itu. Yang aku tahu, setelah Galodo, kami mengumpulkan sisa-sisa. Bukan hanya benda, tetapi juga cerita. Cerita tentang anak yang berusia 8 tahun dan bertahan di atas pohon selama 4 jam. Lalu turun dan berkata kepada ibunya, "Bu, aku lapar." Kami tertawa, kami menangis, kami tertawa sambil menangis. Karena itulah yang tersisa, cerita. Dan selama cerita masih ada, selama masih ada mulut yang mengucapkannya dan telinga yang mau mendengarkannya, maka orang-orang yang pergi itu tidak pernah benar-benar hilang. Kami juga menyimpan di sini bukan untuk membuat kami merasa takut selamanya, tapi supaya kami tidak lupa caranya mendengarkan, cara
Dia mencium bau tanah basah yang aneh. Dan tidak lupa siapa yang seharusnya mendengarkan laporan kami, tapi memilih untuk tidak mendengarkan. Ibu bilang, kalau langit pekat, larilah. Sekarang aku katakan kepada anakku, kepada cucuku, kepada siapapun yang mendengarkannya. Dengarkanlah langit, dengarkanlah gunung, dengarkanlah